Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan surah Al-Qalam serta tajwidnya yang saya ketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tudil mukazzibin waddu law tudhinu fayadhinun wala tuti' kulla halafin mahin. Baik, dalam ayat pertama terdapat mad lazim harfi musyabbah, yaitu karena mad terjadi pada huruf yang terletak di awal surah. Habis itu yang kedua ada alif lam komariah, sebab alif lam menghadap huruf qaf, dan yang ketiga ada mad tabi'i sebab huruf alif mati setelah hukum fathah. Kemudian pada ayat kedua terdapat mad jaiz munfasil sebab mad asli menghadap huruf hamzah pada lain kata. Kemudian juga ada ikhfa hakiki sebab nun mati menghadap huruf ta, lalu bunyi huruf nun atau bunyi nun atau tanwin disamarkan. Sedangkan berikutnya ada huruf ra yang dibaca tarkhim atau tebal. Kemudian ada qalqalah sugro sebab jim sukun asli. Kemudian ada yang kelima adalah mad arid li sukun sebab mad tabi menghadap huruf hidup lalu dibaca waqaf. Pada ayat ketiga terdapat gunah sebab huruf sukun dibaca dengan dengung. Adapun yang berikutnya adalah qalqalah sugro sebab huruf qalqalah yaitu huruf sukun asli yang diwaqaf. Ada huruf sukun asli itu jim huruf sukun. Adapun huruf jim yang disukunkan. Habis itu yang ketiga adalah idzhar halqi sebab tanwin fathah menghadap huruf ghain. Yang keempat ada huruf ra dibaca tarkhim atau tebal sebab berharakat fathah. Kemudian ada izhar syafani sebab mim mati menghadap huruf nun. Yang keenam adalah ada mad arid li sukun sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca sukun. Lalu ada huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Ayat keempat ada gunah sebab huruf nun ditasydidkan. Kemudian ada mad tabi'i sebab fathah berdiri di atas huruf lam. Kemudian ada izhar halqi sebab tanwin kasrah menghadap huruf ain. Yang keempat ada mad arid li sukun sebab mad tabi'i yang merupakan huruf hidup disukunkan karena waqaf. Adapun ayat kelima adalah yang pertama adalah qalqalah sugro sebab huruf qalqalah yaitu ba sukun asli. Yang kedua adalah mad arid li sukun sebab mad tabi'i menghadap huruf hidup lalu disukunkan karena waqaf. Kemudian ayat ke-6 ada alif lam komariah sebab alif lam bertemu dengan mim, dan ya ada arid li sukun karena huruf bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Habis itu pada ayat ke-7 terdapat gunah karena ada nun bertasjid. Kemudian ada ikhfa karena nun sukun bertemu dengan shin. Kemudian mad tabi'i karena ada ya sukun setelah kasroh. Alif lam komariah karena ada huruf alif lam bertemu dengan mim. Kemudian ada mad arid li sukun karena ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Kemudian ayat ke-8 ada mad tabi'i sebab karena yang ke-8 adalah mad tabi'i karena ada lam fathah setelah alif. Kemudian adalah alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan mim. Kemudian mad arid li sukun karena ada huruf yang disukunkan karena waqaf dan dibaca dua, biasanya satu alif atau dua harokat.
Kemudian ada ayat ke-9 yaitu mat tabi'i, karena nun sukun sebelum domah, karena ada waw sukun sebelum domah. Kemudian ada qalqalah sugro, karena ada huruf yang disukunkan, huruf asli yang disukunkan. Kemudian ada mat arid sukun karena bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Ayat ke-10 ada mat tabi'i karena ada alif sukun setelah fathah. Kemudian ada idgham bigunah karena tanwin kasrah bertemu dengan mim. Kemudian ada juga dengan yang terakhir adalah mat arid sukun karena bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat.